Sunan Giri yang membuat. Kenapa? Karena ketika Sunan Kalijogo menggagas wayang, beliau kemudian berkonsultasi dengan Sunan Giri tentang bagaimana membuat wayang yang tidak melanggar syariat. Alhamdulillah, Sunan Giri itu adalah faqihul aulia. Beliau ini adalah ahli fikih di antara Wali Songo. Artinya di antara Wali Songo ini yang memang punya otoritas akademis, mengenai syariat, itu adalah Sunan Giri. Raden Ainul Yakin. Itulah sebabnya, dan karena beliau ini adalah pemegang otoritas dalam syariat dengan kapasitas akademik, sekali lagi dengan kapasitas akademik yang beliau miliki tentang syariat itu, maka Wali Songo beliau ini menjadi rujukan dari para wali-wali yang lain untuk mendapatkan kerangka syariat yang legitimate bagi berbagai macam gagasan yang diinisiasi oleh para wali tersebut, termasuk wayang misalnya. Sunan Kalijogo punya gagasan untuk mengembangkan seni wayang seperti yang kita kenal sekarang ini. Wayang itu disebut juga ringgit. Ringgit itu jarwo dosok. Jarwo dosok itu ada jarwo dosoknya ringgit. Ya kayak kerikil itu, keri dan sikil misalnya. Ya. Nah, ringgit itu juga begitu. Ringgit itu artinya Sunan Giri sing nganggit. Sunan Giri yang membuat. Kenapa? Karena ketika Sunan Kalijogo menggagas wayang, beliau kemudian berkonsultasi dengan Sunan Giri tentang bagaimana membuat wayang yang tidak melanggar syariat. Karena diketahui bahwa kita punya syariat yang membatasi penggambaran makhluk hidup misalnya. Nah, maka karena Sunan Giri adalah otoritas faqih, ini dikonsultasikan kepada Sunan Giri, dan Sunan Girilah yang kemudian mendesain bentuk wayang itu sedemikian rupa sehingga membangkitkan imajinasi tentang orang, tapi bukan gambar orang, sehingga tidak bisa diharamkan. Karena di dalam sejumlah literatur fikih menggambar makhluk hidup secara utuh itu tidak diperbolehkan. Maka Sunan Girilah yang kemudian mendesain ini, wayang ini, supaya tidak sampai melanggar syariat atau melanggar apa yang menjadi ketentuan di dalam rujukan fikih itu. Jadinya seperti wayang sekarang. Kita tahu wayang itu jelas bukan gambar manusia, tapi membangkitkan imajinasi tentang manusia. Wah, Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita melihat pola yang sama dari inisiasi
peradaban sepanjang sejarah. Sebetulnya kalau dipikir, Sunan Kalijogo itu ketika menggagas wayang sebagai media dakwah, beliau bisa saja langsung mengeksekusi gagasan itu dengan imajinasi apapun yang beliau miliki, tanpa harus repot-repot mencari kerangka fikih untuk gagasan tentang wayang itu. Tapi toh Sunan Kalijogo mementingkan diri untuk berkonsultasi dengan Sunan Giri mengenai hal ini. Kenapa? Karena para wali pada waktu itu, Wali Songo memang punya kesadaran bahwa yang sedang mereka perjuangkan bersama itu adalah inisiasi suatu peradaban baru di Nusantara itu. Rumangsa